Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat malam atau selamat pagi dimanapun Anda berada saat ini. Oke, kita lanjutkan lagi di slide berikutnya untuk minggu ke-9 di mata kuliah Inspeksi Las dan Teori NDT. Oke, ya berikutnya adalah mengenai lamanya waktu paparan atau exposing time dari radiografi. Oke, sebagaimana kita tahu apabila kita sudah melakukan setup untuk satu radiografi, contohnya ini adalah seorang NDT radiografi sudah melakukan setup. Setelah itu, setelah semua selesai di setup, itu ada pasang film, pasang IQI, pasang survey meter, dan memasang kolimator di jarak yang tepat untuk SOD-nya dan sebagainya. Setelah dia pasang itu, habis itu kita menggunakan crank up untuk mengeluarkan sumber radioaktif menuju ke kolimator lewat pektel menuju kolimator, sehingga setelah sampai di kolimator dia harus ditahan selama berapa lama. Itu adalah yang kita namakan exposing time. Jadi dia mengekspos radiografi selama berapa lama harus kita hitung. Nggak boleh terlalu lama dan nggak boleh juga terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti gambar filmnya jadi warnanya putih karena warnanya kurang gitu ya. Kalau dia terlalu lama, gambar filmnya juga nanti terlalu banyak radioaktif yang kena di film, nanti warna filmnya akan jadi terlalu hitam. Jadi di sini kita harus melakukan waktunya harus tepat gitu. Tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu cepat. Oke, apa saja yang mempengaruhi waktu itu? Kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama adalah material spesimen lasan yang mau kita inspeksi ya, dalam hal ini antara baja, aluminium ataupun tembaga itu memiliki densitas atau massa jenis yang berbeda-beda, otomatis nanti akan memiliki waktu yang berbeda-beda juga untuk exposing time-nya. Terus ketebalan material kita tahu nanti semakin tebal material dia makin susah menembusnya. Jadi makin tebal material bisa jadi nanti akan udah bisa dipastikan waktu untuk exposing time-nya akan makin lama. Terus habis itu tipe filmnya. Film dalam ini film radiografi ya, bukan film Avenger atau film DC Marvel gitu. Di sini adalah filmnya ya, filmnya yang kita gunakan tipe film radiografinya dia tipe yang slow, medium atau fast, dia akan mempengaruhi. Dan ada lagi nih kita berkenalan dengan namanya densitas film gitu. Apa itu nanti kita bahas di di berikutnya, solusi berikutnya. Intinya ada namanya densitas dari film. Jadi film itu juga macam-macam jenisnya ya. Jenisnya macam-macam, jadi ada densitasnya. Terus jarak. Nah, jarak dari sumber radioaktif ke spesimen. Jarak spesimen dan jarak dari sumber radioaktif ke filmnya juga. Nah, ini kita bilang namanya SFD ya. Source to film distance ya. Atau source to object distance. Biasanya objek sama film jadi satu. SFD atau SOD itu kurang lebih bedanya tipis. Oke. Ini berpengaruh. Makin jauh jaraknya, otomatis intensitas cahayanya pun berkurang, intensitas sinar radioaktifnya pun berkurang. Kalau makin jauh maka dia akan makin lama. Terus source-nya. Nah, source ini kalau sama X-ray dia intensitasnya dengan mesinnya diaturnya dengan kilo elektron voltnya itu berapa gitu. Dan kalau gamma ray nanti bergantung juga dengan gamma ray itu berapa yang digunakan radio isotopnya. Bisa menggunakan iridium, nanti berbeda juga kalau menggunakan selenium. Begitu juga berbeda juga kalau menggunakan kobalt 60. Contohnya seperti itu ya. Itu semuanya akan berbeda. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Bagaimana cara menentukannya? Oke, cara yang pertama itu adalah kita bisa menggunakan tabel. Ini cara yang paling simpel ya untuk orang di lapangan, kita menggunakan tabel atau dengan chart. Contohnya seperti ini. Ya, contoh untuk menggunakan tabel. Yang sebelah kiri ini adalah tabel untuk X-ray, sebelah kanan contohnya untuk baja untuk menggunakan gamma ray.
Kalau kita lihat, saya sudah perbesar di contohnya. Ya, ini adalah contoh seumpama kita menggunakan mesin X-ray. Contohnya ya, ini menggunakan tabel. Contohnya kita menggunakan uh, tebal material adalah contohnya 1 inci lah ya, 1 inci. Jadi kita pakai 25 mili. Kita tarik ke atas. Gitu. Setelah itu kita gunakan mesin yang mana nih contohnya? Kita pakai yang 130 kV. Kita terus tarik ke atas sampai ke atas sampai di sini. Habis itu kita tarik ke kiri. Dan ini adalah lama waktu penyinarannya. Seperti itu. Oke, ini kalau dia menggunakan mesin X-ray. Nah, ini adalah kalau dia menggunakan gamma ray dengan sumbernya iridium 192 dan material yang digunakan untuk spesimen loci adalah Fe atau besi. Filmnya Agfa D7 ya, ini salah satu jenis manufaktur dari film radiografinya ya, dan sebagainya. Ada jarak SFD-nya, jadi jaraknya berbeda, nanti ininya pun akan berbeda. Ya kurang lebih sama tadi. Kalau contohnya 25 kita gunakan, taruh sana. Habis itu nanti ke kiri dapat. Nah, ini adalah Curie menit. Nah, gimana cara menghitungnya Curie menit ya, nanti kita lihat di Excel yang lain lah ya, kurang lebih. Tapi intinya ini satuannya ada Curie menit. Jadi kalau contohnya 1 Curie berarti dia akan butuh 300 menit. Kalau dia 10 Curie dia akan butuh 300 dikurangi 10, itu dibagi 10, jadi akan 30 menit gitu. Kalau dia pakai 50 Curie, berarti 300 dikurangi 5 dibagi 50, berarti akan kurang lebih 6 menit. Berarti kalau semua sekitaran 25 mili, berarti akan butuh, kalau semua dia Curie-nya adalah 50, akan butuh sekitar 6 menit. Untuk jarak 610 dan sebagainya. Jadi ini kalau semua ini menggunakan tabel ini digunakan kalau tabel KV atau tabel dari si gamma ray digunakan kalau di lapangan, kalau semua kita nggak sempat ngitung dan sebagainya ya. Ini untuk perkiraan saja seperti ini. Oke, terus bagaimana kalau semua metode yang lain? Metode yang lain adalah contohnya pakai perhitungan. Nah, ini perhitungan, ini bagi yang suka ngitung-ngitung pakai rumus ya. Siapa tahu, bapak mungkin bapak nggak asik dari tadi pokoknya pakai tabel, kok kayaknya kami kurang tertantang gitu. Kami pengen pakai rumus pak. Nah, contohnya nih, saya sediain nih rumus. Ya, rumusnya film faktor kali 2 pangkat n SFD kuadrat kali 60 dibagi RHM S dan sebagainya. Ini adalah cara menghitungnya kalau kita menggunakan rumus formula. Tapi ini untuk gamma ray ya, gamma ray. Untuk X-ray mungkin berbeda lagi. Dan ada juga menggunakan skala seperti ini. Ini adalah skala untuk exposure untuk baja nih ya, baja seperti ini. Dia akan berapa lama? Contohnya dia akan menggunakan kobalt kah, atau menggunakan iridium kah, atau menggunakan selenium. Nanti tinggal digeser-geser. Nanti akan dapat waktunya berapa lama. Ya, ini pakai penggaris khusus, penggaris buatannya GE contohnya. GE exposure seperti itu. Ada juga contohnya kalau kita punya Excel, nih, ini contohnya Excel nih. Excel di sini ya. Contohnya seperti ini, kita hitung pakai Excel ini beberapa lama gitu ya. Oke, nah, sebagai contoh kita punya menggunakan di sini pakai Curie ya. Curie itu satuan dari radioaktif. Kebetulan yang nemuin itu Marie Curie, jadi namanya Curie gitu. Curie di sini. Oke, sebagai contoh kita pakai iridium 192. Nah, contohnya kita beli dari Batan iridium 192. Itu awalnya adalah aktivitasnya adalah 50 Curie. Oke, setelah itu semua disimpan di gudang selama, kita tahu waktu luruhnya itu adalah 74 hari. Contohnya dia sudah disimpan di gudang selama 60 hari. Nah, selama 60 hari. Nah, selama 60 hari dia berubah. Contohnya kalau semua 25 hari gitu ya, nanti radioaktifnya dia masih tersisa. Jadi kalau namanya radioaktif dia tuh makin lama makin berkurang. Kayak kita lah, umur kita tuh makin lama makin tahun makin berkurang. Begitu juga dengan radioaktif juga sama, dia makin lama berkurang. Kita bilang namanya decay ya, berkurang. Nah, ini sama, ini berkurang. Nah,
namanya berkurang itu namanya kita bilang namanya waktu paruh ya. Jadi kalau seumpama dia berkurang setengahnya itu butuh waktu, kalau iridium 192 butuh waktu 74 hari. Nah, contohnya aja. Ini awalnya kita beli, kita ambil dari Batan, ini adalah 50 kuri. Semua udah disimpan di gudang selama 60 hari. 60 hari berarti dia tinggal aktivitasnya dari 50 jadi 28,5. Jadi saya masukkan di sini lah. Aktivitasnya tinggal 28,5. Setelah itu saya masukkan ketebalan dari si baja. Contohnya di sini adalah kita pakai 25 mili, tadi 1 inci ya, samain aja dengan tadi. Terus filmnya dia menggunakan film cuma D7 dari Agfa D7. SFD-nya cuma saya menggunakan 500 mili atau setengah meter, 50 cm gitu. Densitasnya saya pakai 2 gitu, saya ganti 2. Faktornya saya juga saya kasih 1. Maka di sini waktu yang dibutuhkan untuk yang diperlukan agar filmnya terbaca dengan baik adalah 3 menit 59 detik atau hampir 4 menit lah ya. 3 menit 59 detik. Jadi pastikan dari dia terekspos si gamma dari iridium 192 di kolimator tadi, iridium 192 di kolimator dia terbuka selama 3 menit 59 detik. Gitu. Itu cara yang lain. Nah, contohnya lainnya kalau zaman sekarang udah ada zaman aplikasi ya, pakai Android atau pakai iOS, pakai iPhone gitu. Nah, ini contohnya ada GE Film Exposure Calculator. Nah, ini cara yang kekinian gitu ya, kita bilang kekinian. Kita bisa menghitung X-ray, bisa menghitung isotop ya. Kalian bisa download sendiri. Ini alamatnya, kalian tinggal searching aja di Play Store GE Film Exposure Calculator. Saya harap nanti pas saat kita kuliah online kalian sudah menginstalnya. Jadi kita akan coba menghitung seperti ini menggunakannya ya. Oke.